Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya ceria sekali pada pagi hari ini ya. Oh, mesti Bu. Iya, Iya, Bu. Iya, Ceria banget. bagus sekali. ceria banget, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kalian sudah ceria untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya disiapkan untuk memimpin doa ya. Silahkan. Baik Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai sharing hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Wahid sudah memimpin doa. Semoga kita semua selalu sehat. Kalian dalam keadaan yang seperti ini masih pandemi, kalian tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila keluar rumah, tetap memakai apa? Masker. Iya, masker. Betul sekali. Nah, baik, untuk berjalannya pembelajaran pada pagi hari ini agar lancar dan kondusif, Ibu berharap kamera tetap dihidupkan ya. Kameranya tetap dihidupkan, kemudian mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu apabila tidak ada tanya jawab ya. Jadi dimatikan dulu mikrofonnya. Apabila Ibu tidak tanya, tidak perlu dihidupkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bagaimana? Iya, benar sekali. Nah, untuk menambah semangat, bagaimana kalau kita biasanya seperti apa? Biar kalian tambah semangat. Apa yang biasanya kita lakukan? Mengucapkan semangat Iya, benar sekali. Semangat. Semangat. Iya. Yang semangat ya Bintang. Iya, ayo kita Semangat, Bu. ayo kita bersama-sama mengucapkan kata semangat sebanyak 3 kali. Ibu hitung dengan hitungan ketiga kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Topik, kenapa topik? Kenapa, Bu? Oh iya. Malahan kok. Kenapa ini mikrofonnya tidak dimatikan? Irma, tadi sudah barusan saja Ibu menjelaskan. Ibu berharap kalian tetap menghidupkan kamera dan mematikan mikrofonnya. Septi, kenapa Septi? Tidak terlihat wajahnya Septi. Tidak terlihat wajahnya Septi. Ini Bu udah. Iya. Coba seperti teman-temannya yang lain. Terlihat semuanya dari pakaiannya. Walaupun kalian di rumah daring, tetapi tetap memakai seragam sekolah ya. Lengkap. Tuh, Ya, Bu. seperti Wahid tuh terlihat lengkap, jelas ya. Pakai baju pramuka, stang lehernya terlihat ya. Ini kenapa ini tidak terlihat hanya wajahnya saja? Kenapa ini? Iya, kenapa? Iya, baik. Isin paling, Bu. Oh iya, malu ya? Baik, Ibu berharap sekali lagi kita pembelajaran atau materi bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu berharap kalian menggunakan atau berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dibiasakan ya. Tidak hanya dengan Ibu, tetapi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jangan dibiasakan menggunakan bahasa daerah. Misalkan bahasa daerah atau
suku Jawa seperti Bintang tadi menggunakan bahasa Jawa. Jangan ya. Itu jangan Iya, Bu. dibiasakan. Jadi, mulai dari sekarang kalian biasakan menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran, ya. Mengerti ya anak-anak? Mengerti, Iya, Bu. mengerti. Itu salah satu rasa nasionalisme kalian. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, untuk menambah lagi rasa nasionalisme kalian, Ibu akan putarkan lagu nasional kita, yaitu Himne Guru. Nanti kita dengarkan dan nyanyikan bersama ya. Yang semangat Ya, ya. Bu. Iya, iya. Ya, Bu. Yang semangat nyanyinya. Siap, siap. Yang semangat ya nyanyinya ya. Ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Kenapa? Ya. Perhatikan, di sini terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Ini sudah Belum, terlihat? masih lagi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Iya, baik. Kita mulai ya. Kalian dengan hikmah mendengarkan dan menyanyikan. Tidak ada yang bercanda, ya? Ya, Bu. Ya. Engkau ingin Bapak namamu akan selalu dalam semua baktimu akan mungkin di dalam hatiku bagai Iya, bagus sekali Ibu tadi mendengarkan kalian menyanyikan lagu Himne Guru, sangat semangat sekali ya. Sudah hafal kan lagu itu? Sudah, Bu. Iya. Walaupun tadi ada yang bilang belum sarapan, ada yang belum sarapan kan? Atau Alhamdulillah, belum, Bu. Iya, jadi untuk lain kali kalian kan di rumah tuh daring belajarnya, jadi dibiasakan untuk sarapan pagi. Karena itu juga berpengaruh dengan kondisi kalian atau kesehatan kalian, ya. Ya, Bu. Iya, bagus. Tadi sudah mendengarkan lagu nasional kita, Himne Guru. Ibu, sepertinya tadi ada yang keluar masuk. Kenapa ini ya? Ada apa? Sinyalnya itu, Bu, Nggak tahu, Bu. Kenapa, Septi? keluar sendiri. Oh, sinyalnya susah Keluar ya? sendiri. Iya. Sinyalnya susah ya, Septi ya? Ya. Iya, Ya. baik. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa ya.
Tetapi coba Septi cari tempat yang ada sinyalnya biar tidak keluar masuk ya. Iya. Ya, Bu. Yang lain aman kan? Yang lain aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Ya, Bu. bagus, Aman, Bu. aman. Aman. Iya, bagus. Tempat Nanda pasti aman karena dekat dengan tower ya Nanda ya, rumahnya ya. Iya. Nanda rumahnya dekat dengan tower ya Nanda. Jadi aman ya Nanda? Iya, Bu. Aman. Iya, Aman. bagus. Nah, kita masuk ke materi, tapi sebelum Ibu masuk ke materi, minggu lalu Ibu sudah memberitahukan kepada kalian apabila hari ini atau pagi ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Teks eksplanasi, Bu. Iya, teks eksplanasi. Eksplanasi. Iya, benar sekali. Oh ya, Ibu belum mengecek kehadiran pagi hari ini. Sebelum lanjut ke Giska, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Iya, kehadiran terlebih dahulu Ibu panggil Nur Aini. Nur Aini masih? Hadir, Bu. Iya, Mia. Mia hadir? Hadir, Bu. Iya, Mia hadir. Kemudian Giska. Hadir, Bu. Iya, Giska hadir. Nanda. Hadir. Iya, bagus. Luciana. Hadir, Bu. Iya, Luciana kayaknya lagi lemes banget. Kenapa, Luciana? Kenapa, Luciana? Enggak, Bu. Belum Enggak. sarapan. Belum sarapan? Oh, ya, tapi sudah minum susu, makan roti, sudah? Iya, sudah? Iya. Sudah, Bu. Iya. Wahid. Cek Wahid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya, Wahid lagi santai banget ya Wahid. Kayaknya enjoy banget melihat Wahid, enak banget sambil duduk gitu ya. Kemudian Anissa Putri. Anissa Hadir, Putri. Bu. Iya. Bagaimana sinyalnya Anissa Putri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Irma. Irma. Hadir, Bu. Irma kayaknya sinyalnya susah juga ya Irma. Irma bagaimana? Iya, Bu. Kalau sinyalnya susah, Irma itu kan pakai background. Kalau sinyalnya susah, mungkin background itu mempengaruhi juga kelambatan sinyal juga, Irma. Kalau tidak perlu pakai, nah, kayak gitu aja biasanya tidak memperlambat sinyal. Kemudian Nikma, monitor cek. Nikma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kemudian Anissa Awalia. Hadir, Bu. Senyum Anissa, senyum pagi-pagi harus banyak senyum ya Anissa. Yang lain juga senyum, senyum. Biar tambah manis ya. Kayak bintang itu, senyum aja dari tadi. Ya. Kemudian Taufik. Taufik cek Taufik. Hadir, Bu. Hadir. Taufik sudah iya. Kenapa ini Taufik HP-nya? Iya, sepertinya Taufik bermasalah ya. Dimatikan saja mikrofonnya. Nah, iya, sepertinya mikrofon atau HP-nya Taufik sedang bermasalah. Taufik mengikuti saja ya Taufik pembelajaran pada pagi hari ini ya Taufik. Iya. Ya, Bu. Iya. Kemudian Septiana Putri. Septi. Hadir. Iya, hadir. Sehat ya Septi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Eni Apriani. Mana ini Eni Apriani? Ibu tidak. Oh, Eni ini hanya terlihat Hadir, Bu. hanya terlihat wajah separuh saja, tidak terlihat jelas semuanya, jadi Ibu tidak melihat. Ya. Ya, ini. Ya, selanjutnya Alfi. Alfi ini mana Alfi? Oh, ini Alfi di sini di atasnya Ibu. Hadir, Bu. Iya, hadir. Alfi, kameranya dihidupkan ya? Sudah dihidupkan belum? Udah. Oh, sudah, iya. Berarti semuanya sudah dihidupkan kameranya, bagus sekali. Walaupun ada
salah satu teman kalian yang terkendala sinyal itu tidak masalah, ya. Ya, tadi Ibu sudah menanyakan yang akan kita pelajari pada hari ini. Minggu lalu sudah Ibu beritahu. Dan tadi apa pembelajaran untuk hari ini? Iya, apa pembelajaran? Eksplanasi, Bu. Iya, benar sekali. Eksplanasi. Iya, benar sekali. Anissa Awalia, Giska, dan tadi Wahid kalau nggak salah Ibu dengar suaranya menjawab teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi masih kalian pasti masih berpikir itu teks apa ya gitu. Ya kan? Itu membahas apa ya? Karena selama ini masih belum ada ya teks eksplanasi itu. Karena itu baru. Jadi coba yang sudah membaca teks eksplanasi itu apa? Coba. Saya, Bu. Ya, Septi. Apa Septi? Apa Septi? Septi atau Anissa Awalia? Teks eksplanasi. Oh, Septi. Saya, Bu. Tentang fenomena Anissa Putri. sosial, Bu. Oh iya. Anissa Putri, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Septiana juga menjawab. Anissa Putri, apa Anissa Putri? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang alam atau sosial, Bu. Iya, benar sekali. Septiana dan Anissa Putri menjawab dengan bagus ya. Ibu kasih bintang 2. Ya, itu adalah tambahan nilai kalian. Jangan ini siapa ini yang masih menghidupkan mikrofon? Oh, tidak ada. Ya. Kalian, walaupun kalian menjawab hanya 1 atau 2 kata, tetapi itu sudah ada nilai tambahnya untuk kalian ya. Ya, ini sebentar, Ibu ini ada masalah, sebentar ya. Bentar dulu. Sebentar ya. Tadi ada sedikit iklan di tempat Ibu. Jadi, tadi sudah menjelaskan teks eksplanasi yaitu tentang fenomena alam. Sudah membaca terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materinya. Nah, fenomena alam kita kaitkan dengan kehidupan kita. Ya, fenomena alam apa yang sudah kalian alami sebelum lama ini? Fenomena alam apa yang sudah Gempa, Bu. Iya, Banjir. benar sekali. Gempa bumi. Iya, Bu. gempa bumi. Iya, benar sekali. Berarti kalian semua merasakan ya? Iya, merasakan Iya, Bu. fenomena alam atau bencana yang terjadi, yaitu gempa bumi. Nah, fenomena alam gempa bumi itu bisa dijadikan bahan untuk membuat apa? Teks eksplanasi. Iya, top. Pokoknya kalian sebelum kita belajar atau mempelajari materinya kalian sudah paham. Berarti nanti kalau kalian Ibu berikan tugas, kalian pasti sudah mahir membuat teks eksplanasi, ya. Bagus. Kita lanjutkan. Iya, Bu. Iya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu akan tayangkan, kalian nanti perhatikan dan simak dengan baik ya. Mengerti ya? Iya, baik. Ibu akan tayangkan. Nanti Ibu akan share screen terlebih dahulu. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nanti link ini atau video materi ini akan Ibu kirim juga di WhatsApp group. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari ya. Ya, Bu. Semangat banget ini sepertinya siapa barusan. Semangat banget. Ibu senang mendengarnya. Kalau kalian menjawab dari pertanyaan Ibu semangat, Ibu juga ikut semangat. Jadi tidak lemes ya. Iya. Terlihat belum? Terlihat belum? Terlihat? Belum, Bu. Belum terlihat? Belum. Belum terlihat? Belum. Belum, Bu. Masa belum terlihat sih? Belum, Bu. Sudah, punya Ibu sudah terlihat? Ini maksudnya
sudah nampak seperti ini kan ya? Sudah kan? Sudah, Bu. Iya. Macet, Bu. Belum Ibu putar, jangan ngomong macet-macet, belum Ibu putar. Belum Ibu putar, jadi tidak seperti ya. Maaf. Ibu putarkan materinya, kalian pahami. Ibu tetap pantau dari sebelah ya, dari layar sebelah. Teks eksplanasi kelas 11 semester ganjil disusun oleh Puji Sri Wahyuni SPD. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dalam bidang pengetahuan. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, itu tadi indikator dari KD pengetahuan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dari KD keterampilan, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan video yang di-share guru di Google Meet dan memahami teks eksplanasi melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Iya, tadi itu KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, jelas belum dari KD, indikator, dan tujuannya? Jelas? Jelas, Bu. Iya. Kita dalam pembelajaran materi teks eksplanasi akan mempelajari apa saja? Akan mempelajari apa saja? Ya. Saya, Bu. Iya, Anissa. Kita nanti akan mengamati contoh teks eksplanasi, kemudian mengidentifikasi struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Bu. Iya, betul sekali Anissa Awalia. Ibu kasih bintang 3, ya. Ya, Ibu akan... Tidak, Bu. Iya, apa? Kenapa? Kenapa, Giska? Iya. Kita juga harus membuat teks eksplanasi, Bu. Iya, benar sekali. Berarti tidak hanya tadi apa yang dijelaskan Anissa Awalia, tidak hanya mengidentifikasi strukturnya, menganalisis kaidah kebahasaannya, tetapi juga nanti kalian akan menulis teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi, ya. Iya, Bu. Iya, baik. Kemudian kita lanjutkan ke materi teks eksplanasi. Coba yang lain nanti Ibu tetap pantau, walaupun Ibu memutarkan materinya, Ibu akan tetap pantau. Jadi kalian terlihat, kalian perhatikan dengan baik. Tadi materi yang Ibu ini akan putarkan kembali, kalian perhatikan ya. Iya, Bu. Misalkan nanti ada pertanyaan, iya, nanti apabila ada pertanyaan kalian paham ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya, nanti Ibu share screen kembali. Pengertian teks eksplanasi. Ibu putarkan kembali.
eksplanasi. Eksplanasi berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang berarti tindakan, menerangkan atau menjelaskan, keterangan, pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang dibahas yaitu tentang kejadian yang nyata. Selanjutnya yang kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi memiliki struktur. Strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, teks eksplanasi menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam itu terjadi. Selanjutnya yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, atau di bagian akhir, yaitu interpretasi, di mana interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, itu ketiga struktur yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi memiliki kaidah yang biasanya terdapat yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda jenis fenomena, dan penggunaan kata teknis. Konjungsi kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu yang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut, seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Selanjutnya, kata benda jenis fenomena, yaitu kata ganti yang dimaksud misalkan gerhana, banjir, dan proses. Di situ kata benda jenis fenomena. Kemudian penggunaan kata teknis. Selain kata benda jenis fenomena, teks eksplanasi juga harus menggunakan kata teknis. Disebut juga peristilahan. Kata teknis disebut juga peristilahan yaitu dalam bidangnya. Contohnya di sini yaitu bidang biologi. Antara lain ekosistem, fotosintesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena yang akan ditulis. Sebelum menulis teks eksplanasi, sebelumnya akan dituangkan
dalam sebuah tulisan, kita harus mencari atau menentukan topik terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah menentukan topik, mencari informasi tentang peristiwa. Setelah mencari tentang peristiwa yang sudah ditemukan tadi dari topiknya, kemudian dicari informasinya. Mencari informasi bisa melalui buku, internet, media sosial, surat kabar, ataupun dari ahli. Selanjutnya, setelah mencari informasi, kita lanjut membuat kerangka. Dari informasi yang sudah didapat, selanjutnya dibuat kerangka. Setelah membuat kerangka, kemudian dari kerangka tersebut dikembangkan atau mengembangkan teks. Di sini kalian nanti akan menulis teks eksplanasi dari topik yang dibahas, kemudian informasi yang didapat, dan setelah informasi yang didapat kemudian dibuat kerangka. Setelah dibuat kerangka kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu dikembangkan ke dalam teks. Setelah selesai membuat atau menulis teks eksplanasi, langkah yang terakhir yaitu merevisi atau mengedit tulisan. Merevisi di mana nanti apabila ada tulisan yang kurang tepat atau kata yang kurang tepat bisa direvisi di bagian langkah-langkah yang kelima, atau misalkan menulis teks eksplanasinya diketik, bisa diedit tulisannya kembali. Itu tadi langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan materi tentang teks eksplanasi dari pengertiannya, ciri-cirinya, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir apa? Yang terakhir tadi apa? Ya, yang terakhir tadi setelah kaidah kebahasaan apa? Cek, suaranya masih terdengar suara Ibu? Terdengar suara Ibu? Masih, Bu. Iya, Masih, Bu. iya. Yang terakhir Ibu. tadi yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi, ya. Dari materi itu apa? Iya, Ya, Bu. iya. Dari materi yang sudah Ibu tampilkan dan itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang belum paham? Bagaimana? Ya, Bu. Belum paham kata teknis, Bu. Oh iya, Alfi. Alfi tadi bertanya belum paham kata teknis. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Alfi atau yang belum paham dari Alfi, apakah dari anak-anak Ibu yang soleh dan soleh bisa membantu menjawabnya? Saya, Bu. Iya, Kata teknis iya, disebut Aini. juga kata istilah, Bu. Iya, benar sekali Aini. Bagus, Ibu tambah bintang lagi buat Aini. Ya, kata teknis disebut juga kata istilah. Adakah yang bisa menambahkan selain Aini? Ya, selain Aini adakah yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Iya, Nanda. Saya. Ya, bintang. Coba apa bintang? Kata teknis disebut juga peristilah sesuai dengan topik yang dibahas, Bu. Iya, benar sekali. Bintang, Ibu kasih bintang berapa ini? Udah bintang, perlu dikasih bintang lagi enggak? Ya, bintang. Enggak, Bu. Bintang perlu tambahan bintang lagi enggak? Kalau bisa ya dikasih, Bu. Kalau Iya. nggak bisa ya nggak apa-apa. Iya, Ibu kasih. Tetap Ibu kasih, walaupun hanya menjawab 1-2 kata, Ibu kasih tetap ya. Ibu kasih tambahan nilai buat kalian. Itu menandakan kalian mau ya berusaha untuk bicara. Walaupun mungkin ada yang kurang tepat atau kurang pas, tapi kalian sudah berusaha untuk berbicara ya. Ya, baik. Tadi sudah dijawab dengan
pertanyaannya Alfi dijawab oleh dijawab oleh Aini dan Bintang. Tadi juga sudah Ibu jelaskan contohnya, misalkan sesuai dengan bidang biologi. Contohnya tadi ekosistem, fotosintesis ya. Seperti itu Alfi, paham Alfi? Alfi paham? Ya, Bu. Iya, paham. Alfi kayaknya ngantuk ini. Ya, Alfi ngantuk ya? Enggak, Iya. Bu. Oh, kirain ngantuk. Kalau kalau ngantuk bisa cuci muka dulu Alfi atau belum mandi ini? Ada yang belum mandi? Adakah yang belum mandi? Pasti sudah semua ya? Ya, Bu. Sudah. Alhamdulillah, Bu. Sudah, Iya, Bu. Mandi saya. iya, sudah semua ya. Ya, baik. Tadi sudah Ibu berikan materinya tentang teks eksplanasi. Kita coba lihat contohnya. Contoh teks eksplanasi. Ibu akan putarkan kembali. Ini Ibu putarkan YouTube. Dan YouTube ini Ibu yang membuat sendiri. Nanti kalian bisa subscribe YouTube Ibu ya. Bantu Ibu subscribe ya. Iya, bantu ini Namanya apa, Bu? nama Ibu. Namanya nama Ibu lengkap. Jadi nanti kalian subscribe. Ini Ibu akan tayangkan lagi, Ibu share screen lagi contoh teks eksplanasi ya. Kalian pahami kembali contohnya biar nanti kalian waktu membuat teks eksplanasi tidak bingung. Masih proses ya, masih proses. Iya, ini Ibu akan tayangkan. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya, kalian Belum, Bu. perhatikan. Penyakit ini merupakan penyakit baru yang sangat membahayakan dan mudah menular. Penyakit ini disebut COVID-19. Virus corona muncul pertama kali di Wuhan pada tahun 2019. Virus telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ada dugaan virus ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona menular dari orang ke orang atau melalui udara. Orang yang terinfeksi seringkali mengalami gejala seperti flu, batuk, dan bersin. Ada juga beberapa orang tanpa gejala, mungkin saja dapat menyebarkan virus corona. Ada banyak faktor seseorang tertular virus corona. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin ataupun batuk pada orang yang terinfeksi virus corona. Yang kedua, menyentuh panca indera seperti mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita virus corona. Yang ketiga, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona, misalnya berjabat tangan. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, namun yang lebih rentan terinfeksi yaitu lansia, anak-anak, dan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus, dokter akan menanyakan gejala pasien. Namun, untuk memastikan diagnosis virus corona, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, di antaranya uji sampel darah, pemeriksaan rapid test antibody, uji swab tenggorokan, dan pemeriksaan ronsen dada. Pencegahan virus corona. Ada beberapa pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama, mencuci tangan secara rutin dengan sabun menggunakan air mengalir. Yang kedua, memakai masker apabila keluar dari rumah. Yang ketiga, menjaga jarak.
jagalah lingkungan tempat tinggal kita agar terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih. Demikianlah tadi contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial, yaitu COVID-19 atau virus corona. Iya, tadi itu contoh dari virus corona atau contoh dari teks eksplanasi tentang apa itu tadi? Tentang apa contohnya? COVID-19. Iya, COVID-19. Nah, itu tadi itu dikatakan dengan apa? Kejadian apa? Fenomena apa? Fenomena Sosial, Bu. Iya, fenomena sosial karena itu sedang terjadi pada kehidupan kita ya. Jadi itu dikatakan dengan fenomena sosial. Nah, kalau fenomena alam tadi yang sudah ditanyakan dari awal ya Ibu tanyakan yaitu tentang gempa bumi, kemudian tsunami, longsor, banjir itu contoh dari fenomena apa? Alam. Iya, alam. Ya. Alam, Bu. Nah, Bintang sepertinya rambutnya acak-acakan habis ngapain Bintang? Kok rambutnya dirapikan biar terlihat lebih top, lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kan terlihat lebih bagus, lebih rapi. Ya. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan pengertian teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya, dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi juga Ibu sudah jelaskan, dan barusan juga Ibu sudah menampilkan contohnya dengan jelas sekali. Apakah kalian sudah paham materi teks eksplanasi pada pagi hari ini? Paham, Bu. Iya, paham bagus sekali. Paham ya, karena itu semuanya terlibat ya. Maksudnya dia di lingkungan kita atau fenomena alam itu terdapat di lingkungan kita. Misalkan tadi banjir pastinya ya. Kemudian gempa, kemarin belum lama kita merasakan gempa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Tapi kalian membuat teks eksplanasi itu tidak boleh ngarang atau hanya yang penting saya membuat, tidak, tetapi itu semua harus dengan mencari informasi, harus nyata, fakta, benar sekali Wahid, harus fakta. Harus benar-benar nyata ya. Jangan mengada-ngada. Biar nanti pembacanya mereka tahu informasinya kalau di daerah kita belum lama ini terjadi gempa. Seperti itu ya. Paham ya? Iya, Bu. Iya, baik, paham. Ibu tidak perlu ngotot-ngotot menjelaskan, kalian sangat-sangat antusias ya mengikutinya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita melanjutkan apa? Kalau kita sudah membahas materi, selanjutnya kita akan apa anak-anak? Apa? Iya, kita akan mengerjakan tugas atau tugas kelompok maupun individu. Nah, tugas kelompok. Ibu belum tayangkan ya tadi tugas kelompoknya. Ibu tayangkan lagi nama kelompoknya di sini. Ibu tayangkan lagi nama kelompoknya. Tadi dulu. Di sini terlihat? Terlihat tidak? Nama kelompoknya terlihat tidak? Terlihat. Iya. Terlihat, Bu. Iya, terlihat di situ ada nama kelompok. Kelompok 1 ada Nur Aini, Giska, Nanda. Itu ada linknya di situ. Nanti link kelompoknya dari
teks eksplanasi, kemudian nama kelompok, linknya, kemudian LKPD-nya sudah Ibu kirim ke WhatsApp grup. Jadi nanti kalian tinggal membaca, kemudian berdiskusi di link masing-masing kelompok ya. Di sini sudah terlihat di masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2 ada Luciana, Wahid, Anissa, Putri, Irma. Ini ada linknya juga. Ya, kemudian kelompok 3 ada Nikmah, Anissa, Awalia, Mia. Di situ juga sudah ada link, dan kelompok 4 juga sudah ada linknya di grup, Ibu sudah kirim. Paham ya? Tugas kelompoknya, paham belum? Paham, Bu? Iya, ya ini Paham, Bu. ya, Paham, Bu. iya, ini nama kelompoknya ya, tugasnya. Di situ di LKPD sebenarnya sudah ada tugasnya kalian untuk bagaimana, tapi Ibu jelaskan lagi. Ya, Ibu izin off dulu ini ya. Ibu akan jelaskan lagi tugasnya. Kalian nanti mengidentifikasi strukturnya ya, struktur dari contoh atau teks eksplanasi yang sudah Ibu kirim. Selanjutnya yang kedua, tugas kelompok yang kedua itu menganalisis kaidah kebahasaannya. Tidak semua, tadi kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada berapa tadi? Coba, sudah paham pastinya tahu. Ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada 4. Iya, ada 4. Nah, tapi tidak semua kalian analisis, cukup 2 saja, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis yang kalian analisis nanti ya. Ya, kalian nanti kalian nanti keluar dari ruangan Jimit utama ini menuju ke link kelompok masing-masing. Nah, kalian berdiskusi di situ. Setelah selesai berdiskusi, nanti kembali lagi ke room ini atau ke ruangan utama. Ya, dalam mengerjakan diskusi, Ibu kasih waktu 20 menit. Jadi, selesai tidak selesai, kalian harus keluar dari ruangan link kelompok, kemudian menuju ke ruangan utama ini ya. Iya, Bu. Iya, paham ya? Bu. Paham ya? Iya, Bu. Paham. Kemudian iya, paham. Bu. Kalau paham, baik, silahkan kalian linknya sudah Ibu kirim, link kelompoknya di grup. Kalian langsung menuju ke link tersebut. Kalian di sini live dulu atau keluar. Silahkan kalian menuju link grup masing-masing, link kelompok masing-masing ya. Tahu kan kelompoknya tadi? Tahu, Bu. Iya, Bu. iya, Tahu, Bu. baik sekali. Silahkan untuk berdiskusi ya. Ibu juga akan ke link kelompok kalian. Silahkan keluar. Silakan berdiskusi yang sudah masuk ke kelompoknya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi di setiap kelompoknya. Silakan berdiskusi. Berdiskusinya
Mikrofonnya dihidupkan, jangan berdiskusi, mikrofonnya dimatikan. Silahkan berdiskusi. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, silahkan berdiskusi. Kenapa masih diam? Nah, waktunya berjalan. Iya, Bu. Iya, Bu. Urutkan sebagian akibat. Tunjuk isi. Silahkan, kelompoknya Anissa kenapa diam aja tidak berdiskusi? Nanti perlu bingung. Kok baca sebab kok blur ya? Silahkan berdiskusi kelompok 4. Kelompok ini kelompoknya Luciana, silakan berdiskusi. Iya, tadi diskusinya silakan mencari struktur dan pembahasan. Ketemu belum nih strukturnya? Dong. Berdiskusinya mikrofonnya dihidupkan, jangan diam saja. Waktunya berjalan, Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ketemu belum nih strukturnya? Aku baca sini Pak. Ini ada nih strukturnya. Strukturnya ada 3 nih, pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama interpretasi. Umpama duwe iki. Kenapa Nanda kok? Enggak, Bu. Iya, silakan. Diskusi. Silakan. Fenomena sampah. Coba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar diskusinya. Yuk, diskusi. Fenomena alam. Kok kelompok Luciana diam-diam saja tidak diskusi? Kan Ibu dari tadi nanti waktunya sudah Sampah. habis. Diskusi Luciana. Sampah yang dapat Iya, tadi ini kesalahan. terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Mikrofonmu dihidupin. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah terdengar nggak? Eksplanasinya. Krungu. Terdengar banget. Si manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos untuk tumbuhan. Sementara sampah non-organik sendiri merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol, kaleng plastik, dan lain sebagainya. Di antara Loh, langkah yang kelompoknya bisa Wahid, dilakukan kenapa diam saja Wahid tidak diskusi? Dari tadi Ibu lihat hanya diam-diam saja. Ini kelompoknya Luciana dan Wahid, kelompoknya yang lain Ibu mendengar mereka bercakap-cakap, mereka mencari diskusi, mencarinya. pernyataan umum. Organik. Sampah merupakan salah satu Lah, benda Sarah. yang Pengertian sudah pernyataan tidak umum nih. digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu. Ya, ayo diskusiin bareng-bareng. Weh. Kelompok Anissa sudah selesai?
Anissa mana? Apa? Bentar lagi selesai. Iya. Yang lain silahkan. Bentar lagi. Ya, karena kelompoknya Alisa sudah selesai, kelompok yang lain berdiskusi. Ayo, Mia berdiskusi dengan Anissa. Jangan diam saja. Enggak. Ya, diskusi silahkan Ya, diskusi ya. Aini, Bintang. Baca sebab akibat Ya, Bu. Mikrofonmu dihidupin ya, Mi. sampah. Iya, orang diskusi ya mikrofonnya dihidupkan, jangan dimatikan ya. Iya. Ya, Bu. Hidupkan loh. Teks eksplanasinya Jadi udah fenomena alam. Pertama pernyataan sosial. umum, yang kedua urutan Sampah sifat fenomena akibat, yang sosial. ketiga Fenomena alam, interpretasi. Bu. Sosial, Bob. Fenomena alam kan kopi banjir. Nak sosial, COVID-19. 19 sampah. Ya itu. kebakaran, Alam. Kebakaran alam. Kebakaran ya tergantung. Bu. Sosial, Sosial. Ya, bakar sosial. bencana sosial. Iya, waktunya kurang 5 menit lagi. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Wes sebab akibat Terus? aja ya. Wes. Kelompoknya Bintang sudah selesai, sudah hampir selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Iya, bagus. Kelompoknya Wahid sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompoknya Anissa masih kurang berapa? Kaidah kebahasanya sudah belum? Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Berarti sudah selesai semua ya? Kelompoknya Taufik sudah selesai? Bu. Iya, baik. Kalau sudah selesai semua, iya, baik. Kalau sudah selesai, silahkan kalian keluar dari link kelompok kalian menuju ke link utama ya. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. silakan. Iya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian keluar dari link kelompok menuju ke ruangan utama atau link yang utama tadi yang awal. Baik, silahkan. Ya, kita tunggu temannya yang lain. Ya, udah masuk semua. Kalian memang luar biasa. Ya, kita tunggu yang lainnya. Iya, bagus. Memang kalian sudah canggih ya, sudah mahir. Sudah bergabung semuanya? Ibu coba cek Septiana, Anissa, Bintang, Taufik, Eni, Mia, Giska, Aini, Irma, Alfi, Luciana, Wahid, Nikmah. Ada yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? Oh ya, ini Giska baru bergabung. Giska ada 2 kah yang bergabung? Giska. Anissa Putri belum kayaknya, Bu. Anissa Putri, iya. Oh iya, Anissa Putri. Giska ini ada 2 HP. Pakai 2 HP, Giska? 1, Bu. 1. Oh, itu di atas ada nama Giska lagi. Siapa itu? Gak apa-apa, berarti Giska udah canggih tuh, sudah bisa masuk 2 nama di ruangan ini. Iya, sudah masuk semua ya? Yang belum siapa? Bu. Tadi Anissa Putri ya?
Anissa Putri kenapa ini? Tergendala apa ini? Ah, Giska keluar. Oh ya. Anissa Putri, kita tunggu Anissa Putri. Bagaimana tadi mengerjakannya? Mudah bukan? Diskusi, Mudah, Bu. diskusinya kelompok mudah. Mudah, Lumayan. Bu. Tapi tadi Ibu lihat di kelompoknya Luciana, tadi ada yang diam saja dan matanya sambil sayu-sayu di kelompoknya Luciana. Kenapa Luciana kelompoknya ada yang siapa tadi? Luciana? Wahid, Bu. Wahid. Oh, ya, Wahid. Kenapa Wahid di temennya diskusi kok Wahidnya kok kayaknya tadi di awal-awal semangat loh Wahid. Kenapa di diskusi kayaknya ada yang difikirkan seperti itu? Kenapa Hid? Ngantuk, Bu. Ngantuk, Bu. Ngantuk? Iya, ngantuk. Berarti kalau pagi-pagi sudah ngantuk, tandanya tadi malam begadang atau ronda. Iya, Bu. Begadang, main game berarti sampai pagi. Ya, Nggak sampai pagi, Bu. kan? Berarti main game, tidak ingat waktu. Di sini pasti antara Wahid, Nanda, Alfi, Taufik ini suka main game ya? Yang laki-laki, yang perempuan juga ada yang suka main game? Ada? Bu, banyak. Enggak. Boleh. Ibu tidak melarang kalian main game, ya. Tetapi tahu waktunya. Waktu main game, waktu membantu orang tua, waktu sekolah, walaupun sekolahnya di rumah, tetapi kalian tahu waktunya. Berarti kalau besok pagi ada pelajarannya Ibu Puji nih pagi jam 8. Berarti saya harus tidurnya tidak malam-malam, tidak sampai jam 12 lebih tidurnya. Jadi sudah tidurnya malam, kemudian paginya harus daring, itu pasti akan berefek ya pada diri kalian ya. Contohnya tadi Wahid ngantuk ya, ngantuk. Kalau ngantuk itu enaknya berarti harus apa Hid? Tidur, Bu. Tidur. Nah, itu. Tidur berarti nanti waktu istirahat habis sholat duhur itu ada waktu sempatkan untuk beristirahat atau tidur siang ya Wahid ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, yang lain juga seperti itu ya. Jangan, maksudnya seperti ya, jangan seperti Wahid tadi yang sampai pagi main game, tidak tidur. Jadi sekarang sudah ngantuk. Boleh main game boleh, tetapi tahu batas waktunya ya. Mengerti ya? Mengerti, Iya, Bu. bagus. Iya, bagus. Sepertinya kalian tadi saat diskusi menurut Ibu sudah bagus, sudah antusias sekali, sudah kalian berdiskusi dengan satu kelompok. Kemudian tadi walaupun ada Wahid yang hanya diam saja tidak ikut diskusi, tidak apa-apa, tidak masalah. Pokoknya tingkatkan lagi ya Wahid, kemudian yang lainnya juga. Sekarang setelah diskusi kita coba untuk presentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu mau tunjuk atau sesuai dengan kelompoknya, urutan kelompoknya? Sesuai urutan kelompoknya saja ya? Iya, Bu. Iya, sesuai dengan urutan kelompok, silakan. Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan tadi ada siapa kelompok 1? Aini ya, Aini, kemudian siapa lagi tadi? Giska. Oh iya, Giska. Ya, Oh Bu, iya. izin Iya, oke, siap, bagus Giska. Silakan Giska. Ini ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, Bisa dibacakan Giska. interpretasi. Giska dibacakan dulu. Ada Giska dibacakan dulu. pesan juga. Perhatikan Giska, dibacakan dulu pernyataan umum walaupun hanya
sepenggal, tapi dibacakan biar temennya melihat pelan-pelan dulu, agak dibesarin layarnya, jangan buru-buru ya, Giska ya. Benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Urutan sebab dan akibat. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos untuk tumbuhan sementara. Sampah non-organik sendiri merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami, dipersilahkan. Iya, silakan tadi. Saya dari kelompok. Ya, siapa? Dinama. Saya Irma. Saya dari. Ayo, Irma. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Menurut saya sudah tepat struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dikerjakan oleh kelompok 1. Iya, terima kasih Irma. Irma, Ibu mohon kembali ke Irma. HP-nya diletakkan di meja agar Irma itu terlihat dengan jelas. Yang seperti yang lainnya. Coba lihat, seperti Bintang, Luciana, kemudian Mia ya. Jadi biar terlihat jelas wajah kalian ya. Septi juga dari awal loh, Ibu sudah kasih tahu loh Septi. Kenapa Septi? Ada apa? Ada masalah kah? Apa HP-nya? Enggak, Bu. Iya, kenapa HP-nya tidak diletakkan di meja saja? Nah, kan loh dari awal sampai dari awal sampai detik ini kamu pegang HP emang tidak capek, tidak lelah? Ya. Pasti capek kan? Lumayan, Bu. Nah, iya yang lainnya nggak capek karena yang lainnya tidak dipegang, yang lainnya diletakkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi terlihat jelas. Nah, baik. Tadi dari kelompok 1 sudah presentasi, kemudian kelompok 2 menanggapi dan tanggapan Irma sangat bagus. Sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan oleh Giska. Ya, Giska? Iya. Ya, Bu. Iya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 silahkan presentasi. Iya, Bu. Ya. Ini dia hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun bagian-bagian struktur teks yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, tasi. Pernyataan umum berisikan yaitu sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2, yang pertama adalah sampah organik dan kedua sampah non-organik. Akibatnya yaitu sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayur dan daun dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman ataupun
pupuk kompas untuk tumbuhan. Merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Dan interpretasinya yaitu, apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Demikianlah tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada dari kelompok 3 yang mau menanggapi diskusi dari kelompok kami, dipersilahkan. Saya, Bu. Menurut saya sudah tepat. Iya, sudah tepat ya ini ya. Iya, baik. Tadi Luciana bisa dihentikan berbaginya. Luciana bisa dihentikan berbaginya. Ya, untuk kelompok 3 dan 4, perhatikan, kalian presentasikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi kan Ibu menyuruh kalian mengerjakan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Kalian presentasikan dua-duanya. Jadi biar teman-teman yang lain memperhatikan dan memahami ya. Ya, selanjutnya untuk presentasi kelompok 3, silahkan. Ya, baik, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada bagian dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Isinya, sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Sampah sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Kemudian yang kedua ada urutan sebab akibat. Isinya, sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Dan kemudian yang ketiga ada interpretasi. Isinya, apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologinya, yaitu yang pertama ada konjungsi kausalitas, contohnya sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana seperti longsor dan banjir. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana seperti longsor dan banjir. Sekian presentasi dari saya. Apabila kelompok 4 ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Saya Bu Septiana. Menurut saya sudah tepat struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dikerjakan oleh kelompok 3, Bu. Iya, bagus. Bagus sekali Septiana memberikan tanggapan. Kemudian tadi presentasinya bisa dihentikan dulu, berhenti berbagi. Iya. Dari presentasinya kelompok 3 juga sudah tepat, jelas. Kemudian tadi juga tanggapannya dari Septiana juga sesuai dengan apa yang telah ditampilkan Anissa Awalia atau mewakili dari kelompok 3. Nah, yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 silakan.
Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Di sini ada pernyataan umum. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri bagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Urutan sebab akibat. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat. Sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Yang ketiga, interpretasi. Apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Konjungsi kausalitas. Contohnya, sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak. Konjungsi kronologis. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana besar seperti longsor dan banjir. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok kami, disilahkan. Saya, Bu. Menurut saya sudah bagus dan tepat, Bu. Iya, baik. Terima kasih Aini. Kemudian Eni bisa berhenti berbagi. Nah, bagus. Iya, bagus sekali. Dari kelompok 4 Eni menampilkan dengan bagus. Kemudian hasilnya pun sesuai, tepat. Kemudian strukturnya dari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya sudah tepat, sudah dituangkan dalam tabel-tabelnya. Yang lain juga seperti itu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 menurut Ibu semuanya sudah bagus. Kita berikan tepuk tangan, biar semangat. Ayo kita berikan tepuk tangan. Boleh dihidupkan mic-nya, kita berikan tepuk tangan sama-sama untuk semangat kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Iya, bagus sekali. Iya. Hasil diskusinya yang luar biasa, kalian sangat antusias, kemudian hasilnya sangat memuaskan, Ibu senang, Ibu bangga kepada kalian sudah mampu menganalisis dan mengidentifikasi ya. Masih lemas hari ini atau masih semangat? Bintang Masih semangat, Bu. Bintang Semangat, Bu. masih semangat Bintang? Bintang Masih, Bu. semangat. Iya, Bintang masih semangat. Coba Ibu kasih tebak-tebakan. Satu aja bisa menjawab. Ya, Bintang, nggak usah Bintang, yang lain. Ya, kenapa chef yang ada di rumah makan itu bawanya sotil? Kenapa ya? Bawanya sotil itu ya buat masak itu. Kenapa ya? Chef yang ada di Kenapa? Coba. Tebak-tebakan ringan aja, tidak perlu berpikir yang panjang. Coba. Kenapa chef? Kalau bawa tembak itu tentara, Bu. Oh, sip, bagus Wahid. Top Marco, top bagus. Cerdas Wahid. Oke, itu saja jawabannya, tidak usah muluk-muluk. Iya, apa Bintang? Aku punya tebak-tebakan, Bu. Iya, boleh, silahkan. Yuk, Bintang, coba. Ya. Kenapa matahari tenggelam, Bu? Kenapa matahari? Ya, kawan-kawan. Ya, coba. Ya, ada yang tahu kenapa matahari tenggelam? Coba, ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena udah waktunya tenggelam. Karena waktunya tenggelam. Yo, bukan. Yo, coba yang lain dulu. Karena waktunya bukan ya, karena. Coba yang lain. Ada yang tahu? Wahid, siapa tahu Wahid tadi sudah menjawab tebak-tebakan Ibu? Tebak-tebakannya Bintang?
Apa Giska? Kalau nggak tenggelam, karena kalau tidak tenggelam tidak ada malam, Bu. Keren Giska jawabannya. Salah. Tapi bukan itu ya Bintang, tapi jawaban Giska top, bagus. Tapi bukan itu yang Matahari itu nggak tenggelam, tapi terbenam. Nah, itu Salah. salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ibu juga tidak bisa menjawab loh Bintang ini pertanyaanmu. Tebak-tebakan. Menyerah, Bu. Iya, gimana? Menyerah yang lain? Nyerah. Oh, menyerah. Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Nyerah. Angkat tangan. Nyerah. Ya. Ya, apa Bintang jawabannya? Kenapa matahari tenggelam, Bu? Iya. Karena matahari nggak bisa berenang, Bu. Astagfirullahaladzim. boleh. Simpel itu Boleh. Bagus Bintang. Berarti Bintang keren, Bintang bagus. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya jadi bisa tertawa ya. Dari tadi kayaknya Ibu lihat, tegang banget di pelajaran Ibu. Nah, sekarang sudah mulai masuk tebak-tebakan, kalian bisa tertawa. Tidak apa-apa tertawa, dihidupkan mikrofonnya, tidak apa-apa. Ibu kasih waktu buat kalian tertawa untuk menghidupkan mikrofon, tidak apa-apa. Ya bagus, kalian sangat antusias sekali. Kemudian tadi tebak-tebakan dari Ibu sudah dijawab Wahid, top Wahid. Tidak perlu muluk-muluk ya Wahid jawabannya, hanya itu saja. Iya baik, karena waktunya sudah hampir habis. Untuk tadi sudah Ibu berikan tugas kelompok. Nah, kita waktunya tugas individu. Tugas individunya apa tadi? Ya, Luciana, tugas individunya tadi apa ya? Tugas individu ya, dari awal tujuan pembelajaran sudah kita bahas. Tugas individunya apa? Ada yang tahu? Membuat teks. Iya, Mia dan Giska top. Bagus, kalian masih menyimak atau masih ingat dari awal membuat teks eksplanasi atau menulis teks eksplanasi. Ibu kasih jempol. Ya. Jadi, untuk tugas individunya kalian membuat atau menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas hari ini. Nah, menulis teks eksplanasi itu boleh kalian cari topiknya, bebas, fenomena alam ataupun sosial ya. Kalian cari referensi atau tambahan referensi bisa di buku, di internet ya, di media sosial. Intinya teks eksplanasi itu harus apa Wahid tadi? Harus apa Wahid? Sesuai fakta. Iya, fakta. Bagus sekali. Nah, ada yang ditanyakan dengan tugas individu? Ada yang ditanyakan tugas individunya? Ya, cukup ya, tahu ya? Ada yang Kenapa? Siapa ini? Batas waktu pengiriman tugas. Kenapa Septi? Suaranya Septi? Iya, tadi Ibu dengar batas waktu. Iya, batas waktu. Ya, Ibu dengar Septi. Batas waktu pengiriman tugas individunya nanti malam jam 8. Jadi jam 8 malam terakhir pengirimannya. Jadi kalian membuat atau menulis teks eksplanasi boleh ditulis tangan, boleh juga diketik, ya. Paham anak-anak? Ya, Bu. Iya, paham. Paham, Bu. Iya, berarti nanti Ibu kirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di situ kalian boleh diketik atau ditulis tangan. Setelah itu, apabila diketik langsung dikirim ke Ibu, dan apabila ditulis tangan, difoto kemudian dikirim lewat WhatsApp Ibu, ya. Paham ya? Paham. Iya, baik. Tugas kelompok sudah selesai. Tugas individu nanti kalian kerjakan. Kemudian materi dari awal tadi pengertian sampai langkah-langkah kalian sudah paham. Nah, karena waktunya sudah habis, sebelum kita tutup, Ibu kita bersama-sama menyimpulkan
Coba kita simpulkan materi dari awal tadi. Coba Ibu ingin Mia bersuara. Coba Mia dari tadi belum bersuara. Coba Mia, coba bisa menyimpulkan. Iya. Apa Mia? Teks eksplanasi adalah teks yang mempelajari tentang fenomena alam dan sosial. Iya, bagus Mia, top, bagus sekali. Ibu bahagia sekali hari ini. Kalian sangat antusias, kalian sangat memahami materi. Ibu sangat bahagia hari ini. Kalian membuat Ibu bahagia hari ini. Ya? Kalian juga bahagia kan? Bahagia, Bu. Iya, bagus sekali. Tadi Mia sudah menyimpulkan. Ada tambahan lagi kesimpulannya selain Mia? Ada Bu, saya. Iya, Luciana coba. Apa Luciana? Dalam teks eksplanasi memiliki ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi, Bu. Top, bagus ya. Bagus sekali Luciana, Mia, Luciana, dan semuanya. Pasti Ibu yakin kalian memahami materi tentang teks eksplanasi ini ya? Iya, iya. Ibu masih melihat kalian masih ceria sekali pagi hari ini. Ibu tambah bahagia ya. Kalian juga jangan lupa tersenyum, karena tersenyum hanya tersenyum saja. Itu sudah membuat hati kita itu bahagia dan awet muda. Beneran. Ibu ya kalau jangan senyum-senyum sendiri sih kalau di jalan ya. Nanti di jalan atau di pasar senyum-senyum sendiri, gimana Bintang? Kalau kita senyum-senyum sendiri di jalan bagaimana Bintang? Ya. Sedikit miring, Bu. Oh, sedikit miring. Iya, jangan ya. Jangan senyum-senyum sendiri di jalan ya. Nanti dikira orang apa ya? Gangguan kejiwaannya. Ya, terganggu kejiwaannya nanti kalau di jalan sambil senyum-senyum itu ngapa? Itu anak Bintang itu kok di jalan senyum-senyum sambil jalan gitu. Apakah lagi jatuh cinta, tapi ya kok ya sampai begitunya ya? Tidak ya? Jangan sampai ya? Iya, Enggak, Bu. tidak ya? Saya anti, Bu. Iya. Baik, dalam mempelajari teks eksplanasi ini apa ada kendala dari kalian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, terima kasih banyak. Bagus sekali. Kalian sudah mengikuti dengan baik, tidak ada kendala ya. Jadi kalian nanti tugas untuk menulis teks eksplanasi pasti luar biasa. Pasti Ibu tidak akan berikan nilai yang di bawah KKM kalau kalian sudah paham seperti ini ya. Iya, Bu. Iya, baik. Untuk karena waktunya sudah hampir habis, untuk materi minggu depan, ya, kalian pelajari tentang teks ceramah. Ya, teks ceramah. Nah, kalian boleh baca di buku paket kalian atau boleh menambahkan referensi dari internet. Ya, kalian cari, kalian manfaatkan gawai kalian. Gawai kalian manfaatkan, jangan cuma untuk main game, kemudian TikTok kan, apa yang joget-joget itu, kemudian Facebook, IG ya. Boleh main seperti itu, tetapi kalian manfaatkan juga tuh gawai kalian untuk mencari contoh-contoh atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak hanya materi dari Ibu ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, bagus sekali. Tadi sudah kita melewati materi tahap demi tahap, kemudian kita sudah ada intermezzo tadi tebak-tebakan sedikit antara Ibu dengan Bintang. Ya, terima kasih Bintang sudah ikut serta ya, Bintang ya. Iya, Bu. Iya, baik. Karena waktunya sudah habis, tadi sudah dibuka oleh Wahid dengan berdoa, dipimpin doa, kemudian sekarang ditutup oleh doa. Silahkan Wahid. Silahkan Wahid. Baik, Bu. Untuk mengakhiri daring hari ini, berdoa mulai.
berdoa selesai. Iya, baik. Waktunya sudah habis. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Sampai jumpa minggu depan ya. Bu. Iya.